Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal PTS Ganjil Fisika untuk kelas 11 bersama saya Erdiki Agung Nugroho. Pada video kali ini, materinya itu terbatas hanya untuk dinamika rotasi dan elastisitas. Untuk soal yang pertama, ini masuk ke materi dinamika rotasi. Pertanyaan adalah, roda itu berotasi terhadap apa? Setiap roda itu selalu berotasi terhadap poros roda, di mana poros roda itu terletak pada pusat roda itu sendiri. Seperti itu. Kemudian untuk latihan soal nomor 2, penyebab benda berotasi atau berputar adalah penyebab benda berotasi itu adalah momen gaya atau torsi. Sedangkan untuk tingkat kesulitan memutar benda disebut sebagai momen inersia. Oke, sekarang kita next ke soal ketiga. Definisi elastisitas bahan adalah dan gambarkan grafik elastis dari hubungan tegangan dan regangan beserta daerah elastisnya. Di sini kita bisa ketahui bahwa elastisitas itu adalah kemampuan bahan untuk dapat kembali ke bentuk semula apabila gaya yang diberikan tersebut dihilangkan. Kemudian untuk grafik tegangan dan regangan adalah seperti berikut. Jadi untuk batas elastisitas itu adalah dari titik O sampai titik B. Kemudian untuk batas plastis itu dari titik B sampai ke titik C. Kemudian di titik C ini adalah titik patahnya untuk setiap bahan elastis. Seperti itu. Next, untuk kita masuk ke nomor 4. Di sini kita udah masuk ke soal-soal hitungan tentang momen gaya atau torsi. Untuk menjawab soal ini, kita sepakati terlebih dahulu tandanya. Apabila nanti batang itu berputar searah dengan jarum jam, maka tanda torsinya itu bernilai positif. Sedangkan apabila nanti torsinya berlawanan arah jarum jam, maka tanda torsinya ini bernilai negatif. Di mana positif dan negatif di sini hanya menandakan arahnya. Kita ketahui bahwa sebuah batang diberi beberapa gaya seperti pada gambar di bawah ini. Bila panjang AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DE, sama dengan 1 meter, di mana di sini masing-masing jaraknya itu adalah 1 meter, A ke B 1 meter, B ke C itu 1 meter, C ke D 1 meter, dan D ke E itu adalah 1 meter. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah tentukan momen gaya total terhadap poros B. Jadi di sini B itu sebagai poros. Nah, untuk mencari momen gaya totalnya, di sini kita bisa mencari masing-masing dari momen gaya itu sendiri. Di mana untuk momen gaya yang pertama itu adalah F1, di mana momen gaya apabila di sini tidak diketahui sudutnya atau dia sudah tegak lurus terhadap lengannya, maka kita bisa gunakan F1 dikalikan dengan L1. Di mana F di sini merupakan gaya yang bekerja pada batang ini, dan L di sini merupakan panjang dari gaya sampai ke porosnya, di mana porosnya ini selalu dari titik B, seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita bisa menentukan arahnya. Cara menentukan arahnya adalah kita tinggal putar saja gayanya ini yang semula ke bawah ke arah poros. Maka kita dapatkan nanti torsinya itu adalah berlawanan jarum jam. Kalau berlawanan jarum jam, kita kasih tanda negatif di sini. Seperti itu. Kemudian kita substitusi angkanya. F1-nya itu adalah min 40, dikali L1-nya itu adalah 1 meter. Di mana L1 ini adalah jarak dari A ke B. Maka didapatkan hasilnya adalah min 40 Newton meter. Kemudian untuk tau 2, kita bisa gunakan persamaan F2 dikalikan dengan L2 karena gayanya di sini sudah tegak lurus. Nah, karena tau 2 atau F2 ini berada pada poros di B, maka otomatis L2 ini akan bernilai 0. Jadi 20 dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0 Newton meter. Apabila gaya tersebut, setiap gaya yang berada di poros, pasti momen gayanya itu selalu 0 seperti itu. Kemudian kita lanjut ke F3 atau mencari momen gaya di titik 3. Di mana tahu 3, di sini kita bisa lihat bahwa gaya di sini sudah lurus, maka kita bisa gunakan persamaan F3 dikalikan dengan L3. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi, apabila gaya ini diputar ke arah titik B, maka didapatkan muternya itu adalah searah dengan jarum jam. Kalau searah dengan jarum jam, maka di sini tandanya adalah positif, seperti itu. Positif di sini boleh ditulis, boleh tidak, ya. F3 di sini didapatkan dalam soal adalah 10 Newton dikalikan dengan L3-nya. L3 itu adalah panjang dari B sampai ke D.
1 ditambah 1 itu adalah 2. Maka di sini didapatkan hasilnya adalah 10 dikali 2 adalah 20 Newton meter. Kemudian yang terakhir adalah F4. Di sini F4 itu membentuk sudut terhadap sumbu X, maka kita bisa gunakan tau 4 sama dengan F4 dikalikan dengan sin 53 derajat dikalikan dengan L4. Nah, kemudian dari sini tinggal kita putar aja terhadap porosnya, maka didapatkan nanti anak panah kita putar terhadap poros B. Ini tandanya adalah berlawanan jarum jam. Kalau berlawanan jarum jam, maka torsi untuk F4 ini adalah bernilai negatif, seperti itu. Dari sini tinggal kita substitusikan aja, F4 itu adalah 40, min 40 dikali sin 53 adalah 4/5. Jadi di sini kita tinggal substitusikan aja. L4-nya di sini adalah panjang dari titik E, karena F4 ada di titik E, sampai ke titik B. Berarti 1, 2, 3. Ya. Jadi di sini 3. Nah, di sini kita tinggal hitung aja. Min 40 dibagi 5 itu adalah 8. 8 dikali 4, 32. Kemudian 32 dikali 3 itu adalah min 96 Newton meter. Kemudian, untuk mencari momen gaya totalnya, kita bisa tuliskan di sini adalah tau total pada poros B itu sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3 ditambah tau 4. Tergantung banyaknya gaya yang diberikan pada batang. Di sini didapatkan tau 1-nya itu adalah min 40, ditambah tau 2-nya itu 0, ditambah 20, min 96. Dan didapatkan hasil akhirnya untuk tau total B atau tau total pada poros B itu adalah min 116 Newton. Di mana min di sini hanya menandakan arahnya, arah batangnya itu berlawanan dengan jarum jam. Oke, seperti itu. Next, kita masuk ke latihan soal nomor 5. Untuk latihan soal nomor 5 ini adalah momen inersia untuk partikel. Di sini diketahui M1-nya itu 1 kilo, M2-nya 2 kilo, dan M3-nya adalah 3 kilo. Yang ditanyakan adalah tentukan momen inersia sistem tersebut jika diputar menurut poros Q. Jadi di sini poros Q-nya ini itu adalah sebagai poros. Nah, artinya semua jarak itu dihitungnya selalu dari si Q-nya ini ya. Nah, kita bisa mencari momen inersia sistem atau I sistem atau I total sama saja dengan menjumlahkan antara I1 ditambah I2 ditambah dengan I3. Karena I2 ini adalah M2. Kemudian dari sini I1-nya itu adalah M1 kali R1 kuadrat ditambah karena M2 ini berada pada poros Q, maka nilai momen inersianya itu sama dengan 0 ditambah dengan I3-nya itu adalah M3 dikali R3 pangkat 2. Di mana R ini adalah jarak dari massa sampai ke poros ya, seperti itu. Kita tinggal substitusikan aja, M1 itu adalah 1, R1-nya itu adalah 1 kuadrat, ditambah M3-nya itu adalah 3, dikali R3-nya itu adalah 1 kuadrat. Maka didapatkan hasil akhirnya adalah 1 ditambah 3 itu 4 kg meter pangkat 2. Hati-hati nanti kalau porosnya di P, seperti itu ya. Kemudian kita masuk untuk soal nomor 6. Di sini ada sebuah katrol terbuat dari silinder pejal, di mana momen inersia silinder pejal itu adalah setengah mr kuadrat. Jika massa katrol itu adalah 5 kg, maka di sini massa katrolnya itu 5 kg. Dan massa benda yang menarik itu M sama dengan 2 kg. Jadi massa benda yang menarik di sini M kecil 2 kg. Sedangkan jari-jarinya itu adalah 10 cm atau 0,1 meter. Maka percepatan sudut putaran katrol adalah percepatan sudut itu dinotasikan sebagai alfa. Nah, untuk mencari soal ini, kita perlu ketahui bahwa yang menarik si katrol ini itu adalah massa benda M. Maka massa benda M ini sebagai gaya beratnya atau W. Di mana W ini sebagai nilai gaya yang bekerja pada katrol. Nah, di sini poros dari katrol adalah titik ini, kemudian jarak dari gayanya itu adalah R. Dari sini kita tinggal bisa menggunakan hukum 2 Newton untuk gerak rotasi, yaitu adalah sigma tau sama dengan I dikalikan dengan alfa. Karena yang bekerja hanya satu gaya pada katrol ini, maka di sini kita bisa tuliskan bahwa F
dikalikan dengan lengannya atau R sama dengan I-nya itu adalah karena dia silinder pejal, maka kita ganti setengah MR kuadrat dikalikan dengan alfa. Di sini R-nya bisa kita coret dan F-nya ini diganti dengan gaya berat si W atau masanya ini. Maka gaya berat itu adalah massa dikali percepatan gravitasi. Sama dengan setengah dikali massa katrol dikalikan dengan R dikalikan dengan alfa. Udah dari sini tinggal kita substitusikan aja. Massa benda yang menarik ini adalah 2 kg. Percepatan gravitasinya adalah 10 sama dengan setengah. Massa katrol itu adalah 5 kg. Jari-jarinya itu adalah 0,1 dikali alfanya itu yang ditanyakan. Dari sini didapatkan 20 sama dengan 5/2 dikali 0,1 dikali alfa. Dari sini 5/2-nya bisa kita pindah ruas dulu, maka didapatkan 20 dikali 2 itu adalah 40, 40 dibagi 5 itu adalah 8. 8 sama dengan 0,1 dikali alfa. Maka 0,1 dipindah ruas, didapatkan alfa sama dengan 8 dibagi 0,1 itu adalah 80 rad per second kuadrat. Nah, ini adalah percepatan sudut dari sebuah katrol pada data-data ini. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita next untuk soal nomor 7 adalah masuk ke soal momentum sudut atau hukum kekekalan momentum sudut. Terdapat seorang penari berputar 4 putaran per second, di mana 4 putaran per second itu merupakan kecepatan sudutnya, yaitu omega sama dengan 4 putaran per second. Dengan kedua tangannya direntangkan. Pada saat direntangkan, momen inersia penari tersebut adalah 8 kg meter persegi, di mana momen inersia di sini saya notasikan sebagai I1 sebesar 8 kg meter persegi. Kemudian pada kondisi kedua, lengannya dirapatkan sehingga momen inersianya menjadi 2, di mana I2 itu menjadi 2 kg meter persegi. Dan yang ditanyakan dalam soal ini adalah berapa sih kecepatan sudutnya sekarang, di mana kecepatan sudut sekarang itu saya notasikan sebagai omega 2. Kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum sudut, yaitu L1 sama dengan L2. Di mana rumus L ini di sini adalah I1 dikali omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2 untuk benda yang sama. Dari sini tinggal kita substitusikan aja. I1-nya itu adalah 8, dikali omega 1-nya adalah 4, sama dengan I2-nya itu adalah 2, dikali omega 2. 8 kali 4 itu adalah 32. 32 sama dengan 2 dikali omega 2, maka omega 2 didapatkan 32 dibagi 2 itu adalah 16 putaran per second. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 8. Di sini terdapat sebuah silinder pejal yang masanya 2 kg. Jadi diketahui di sini massa dari silinder pejal itu 2 kg. Jari-jarinya adalah 20 cm, di mana jari-jari dinotasikan sebagai R. 20 cm sama dengan 0,2 meter. Menggelinding pada bidang datar dengan kecepatan 10 meter per second, di mana kecepatan di sini adalah kecepatan linearnya sebesar V sama dengan 10 meter per second. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah energi kinetik total, di mana energi kinetik total di mana di sini ada kata kuncinya itu adalah silinder pejal dan menggelinding. Kalau menggelinding, maka terdapat dua energi kinetik, yaitu energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Untuk menjawab soal ini, kita bisa gunakan persamaan energi kinetik total, yaitu adalah setengah dikali M dikali V kuadrat dikalikan dengan 1 ditambah dengan K, di mana M di sini merupakan massa dari silinder pejal, V di sini merupakan kecepatan linearnya, dan K di sini merupakan jari-jari girasi atau tetapan rotasinya untuk silinder pejal. Nah, di sini kita tinggal substitusikan aja dengan angka yang diketahui, di mana setengah massa dari silinder pejal itu adalah 2 kg, kecepatan itu adalah 10 dikuadratkan dikali dengan 1 ditambah tetapan rotasinya untuk silinder pejal itu adalah setengah. Setengah dikali 2 itu adalah habis, sama dengan 1, 100. Dikalikan dengan 1 ditambah setengah itu adalah 3/2. 300 dibagi 2, maka hasil energi kinetik totalnya adalah 150 Joule. Ya, semoga bisa dipahami untuk mencari energi kinetik total. Kemudian kita masuk pada nomor 9. Sebuah bola berongga, di mana untuk bola berongga K-nya itu bernilai 2/3, menggelinding dari keadaan diam, menuruni bidang miring yang tingginya adalah 3 meter. Di mana V awalnya itu sama dengan 0 meter per second karena menggelinding dari keadaan diam.
dan tinggi bidang miringnya itu adalah 3 meter. Yang ditanyakan adalah kelajuan bola ketika tiba di kaki bidang miring. Jadi yang ditanyakan adalah kelajuan linear bola, V. Nah, kita bisa ilustrasikan adalah seperti berikut. Jadi di sini ada sebuah bidang miring, kemudian di sini terdapat bola berongga, di mana kalau berongga itu artinya di dalamnya kosong ya, seperti itu, seperti bola plastik. Nah, kemudian dia menggelinding dan yang ditanyakan adalah kecepatan bola saat sampai di dasar bidang miring. Untuk mencari kecepatan bola di dasar bidang miring, kita bisa menggunakan persamaan cepatnya itu adalah V sama dengan akar 2GH ditambah 1 plus K, seperti itu. Kemudian dari sini tinggal kita substitusikan aja dengan angka yang diketahui. Percepatan gravitasi kalau tidak diketahui di soal, kita gunakan nilai 10. 2 dikali 10 meter per second kuadrat, tingginya adalah 3 meter. Dibagi dengan 1 ditambah dengan tetapan rotasinya untuk bola berongga adalah 2/3. Kemudian dari sini 2 dikali 3 adalah 6, 6 dikali 10 adalah 60, 1 ditambah 2/3 itu 3/3 ditambah 2/3 adalah 5/3. 60 bagi 5 adalah 12, 12 dikali 3 itu adalah akar 36. Akar 36 itu sama dengan 6 meter per second. Jadi ini adalah kecepatan bola berongga di dasar bidang miring, seperti itu. Kemudian next, kita masuk soal nomor 10. Nah, ini adalah soal tentang titik berat. Untuk menjawab soal ini, kita tentukan terlebih dahulu masing-masing bidang ya. Di sini terdapat 2 bidang ya. Di sini saya potong jadi 2. Maka dari sini kita bisa dapatkan untuk bidang pertama itu adalah persegi panjang. Untuk bidang kedua itu adalah segitiga. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah koordinat titik berat benda gabungan, di mana koordinat titik berat benda gabungan itu adalah x0, y0. Untuk menjawab soal ini, kita terlebih dahulu menentukan masing-masing koordinat pada bidang 1 dan bidang 2-nya. Pada bidang 1, ini adalah bidang persegi panjang. Sebelum kita mencari koordinat pada persegi panjang pada gambar di atas, kita tentukan terlebih dahulu luasnya. Karena di sini merupakan bidang datar. Luas itu dapat kita cari dari panjang kali lebar, karena bidang ini adalah persegi panjang. Panjangnya adalah 4, dikalikan dengan lebarnya itu adalah 6. Jadi kita bisa dapatkan luas dari persegi panjang sesuai gambar di atas adalah 24. Kemudian untuk letak koordinatnya, x1-nya itu adalah 2, Y1-nya itu adalah setengah dikali lebarnya ini. Berarti Y1-nya itu adalah 3. Setelah kita mendapatkan koordinatnya untuk bidang 1, sekarang kita mencari koordinat pada bidang 2. Di mana bidang 2 ini adalah bentuknya berupa segitiga. Nah, luas dari segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Di mana alasnya itu dalam soal adalah 1/3 itu 2. Tingginya itu adalah dari 6 ke 12 itu adalah 6. Setengah kali 2 1, maka kita bisa dapatkan bahwa A1-nya itu adalah 6. Kemudian untuk letak koordinatnya atau nilai di sini A2, di sini X2 ya. Untuk nilai X2-nya itu berada pada sepertiga dari ketinggiannya. Nah, kurang lebih di sinilah letak titik beratnya. Nah, untuk X2-nya di sini sama ya. Ini sama-sama setengah kali dari alas, di mana alasnya di sini adalah 3. Nah, kemudian nanti X2-nya itu sama dengan bidang persegi panjang, maka di sini X2-nya adalah 2. Dan letak koordinat titik beratnya itu adalah Y2. Kita tahu bahwa tingginya ini adalah dari 6 ke 12, 6 cm. Kemudian, letak titik beratnya itu adalah sepertiga dari 6. Sepertiga dari 6 itu adalah 2 cm. Karena pusat koordinat itu adalah di sini, maka 2 cm ini harus ditambah dengan alas dari persegi panjang, yaitu harus ditambah 6. Maka untuk Y2 kita bisa cari dari 2 ditambah dengan 6. Maka didapatkan koordinat titik beratnya adalah 2 dan 8 cm. Seperti itu. Kemudian dari sini kita bisa mencari masing-masing dari kita bisa mencari titik berat gabungannya. Dari sini kan X1 sama dengan X2.
Jadi koordinat X-nya ini sama-sama 2. Kalau letak koordinat X-nya ini sama-sama 2 atau angka yang sama, maka otomatis nilai koordinat titik beratnya itu pasti sama dengan 2. Seperti itu. Nah, dari sini kita tinggal fokus saja mencari letak koordinat titik berat untuk sumbu Y, yaitu Y0. Persamaannya adalah Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 dibagi dengan A1 ditambah A2. Y1-nya itu adalah 3, A1-nya itu adalah 24, ditambah Y2-nya itu adalah 8, dikali A2-nya itu adalah 6, dibagi dengan 24 ditambah dengan 6. Nah, dari sini kita bisa dapatkan 3 kali 24 adalah 72, 8 kali 6 adalah 48, dibagi dengan 30. Dan di sini didapatkan 72 ditambah 48 adalah 120, 120 dibagi 30 itu hasil koordinat titik berat terhadap sumbu Y-nya adalah 4. Maka dari sini kita bisa tuliskan bahwa X0, Y0 itu adalah 2,4. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Semoga bisa dipahami. Kemudian untuk nomor 11 ini masuk ke materi elastisitas bahan. Sepotong kawat logam homogen dengan panjang 150 cm, di mana ini panjang awalnya atau L0 sebesar 150 cm. Dan luas penampangnya adalah 3 mm persegi. Luas penampang di sini adalah A sebesar 3 mm persegi. Di mana 3 mm persegi ini bisa kita ubah ke dalam meter persegi. Di mana milimeter persegi kalau kita konversikan ke dalam meter persegi itu sama aja dengan 3 dikali 10 pangkat min 6 meter persegi. Ketika ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton, di mana di sini F-nya itu adalah 100 Newton, bertambah panjang kawatnya sepanjang 1 mm, di mana pertambahan panjang ini adalah delta L sebesar 1 mm. Nah, karena panjang awal ini adalah 150 cm, maka 1 mm itu sama dengan 0,1 cm, seperti itu. Hal ini digunakan untuk menyesuaikan dengan satuan panjang awalnya, seperti itu ya. Yang ditanyakan adalah modulus elastisitas bahan. Jadi yang ditanyakan di sini adalah modulus elastik, di mana modulus elastik itu notasinya adalah E besar. Nah, kita bisa mencari nilai tegangan terlebih dahulu. Tegangan dapat kita cari dari sigma sama dengan F per A. F-nya didapatkan itu adalah 100 Newton, dibagi dengan A-nya itu adalah 3 dikali 10 pangkat min 6. Nah, 10 pangkat min 6 ini naik ke atas, sehingga didapatkan nanti hasilnya adalah sepertiga dikalikan dengan, di sini kan 10 pangkat 2 ya, 10 pangkat 2 dikurang min 6, berarti hasilnya adalah 10 pangkat 8. Setelah tegangan kita cari, kita bisa menemukan nilai regangan. Regangan itu adalah pertambahan panjang dibagi dengan panjang awalnya. Nah, pertambahan panjang itu adalah dalam soal 0,1 cm atau 10 pangkat min 1 dibagi dengan L0-nya itu adalah 150. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa pertambahan panjangnya adalah 1/15 dikalikan dengan ini 10 pangkat 1 ya. 10 pangkat min 1 dikurang 10 pangkat 1 itu adalah 10 pangkat min 2. Nah, setelah kita menemukan tegangan dan regangan, kita bisa memasukkan nilai modulus elastisitasnya dengan membagi antara tegangan dibagi dengan regangan. Tegangannya adalah sepertiga dikali 10 pangkat 8 dibagi dengan 1/15 dikali 10 pangkat min 2. Nah, dari sini tinggal kita balik aja ya. Biar lebih memudahkan, sepertiga dikali 10 pangkat 8 dikalikan dengan 15 per 1 dikali 10 pangkat 2. 15 dibagi 3 itu adalah 5. 10 pangkat 8 ditambah 2 itu adalah 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Jadi ini adalah modulus elastik dari sebuah kawat dalam soal nomor 11. Oke deh, semoga bisa dipahami. Kemudian kita mencari soal nomor 12. Seorang pelajar yang masanya 60 kg, M sama dengan 60 kg, bergantung pada ujung sebuah pegas. Sehingga pegas bertambah panjang, jadi di sini langsung delta X ya, itu sama dengan 10 cm, atau bisa kita ubah dalam satuan SI menjadi 0,1 meter. Dengan demikian, tetapan pegas bernilai, jadi yang ditanyakan dalam soal ini adalah K-nya. Nah, ini kan ilustrasinya adalah, saya punya sebuah pegas, kemudian di sini ada orang yang sedang bergelantungan, ya. Di mana orang yang sedang bergelantungan ini memberikan gaya berupa gaya berat sebesar W. Nah, W ini adalah sebagai gaya tarik pegas ya, atau F.
Nah, kita bisa mencari nilai tetapan pegas dengan menggunakan persamaan K sama dengan F dibagi dengan delta X. Nah, karena yang diketahui adalah massa benda orang. Nah, karena yang diketahui adalah massa orang tersebut, maka F-nya ini kita ganti dengan massa dikali percepatan gravitasi dibagi dengan delta X. Udah, dari sini tinggal kita substitusikan aja nilai mg dan delta X ya. M-nya itu adalah 60 kg. Percepatan gravitasi kalau tidak diketahui di soal adalah 10 meter per second kuadrat per delta X-nya itu adalah 0,1. 600 dibagi 0,1 itu adalah 6000 Newton per meter. Jadi ini adalah tetapan pegas untuk soal nomor 12. Untuk latihan soal nomor 13 yang ditanyakan adalah konstanta pegas dari tabel di atas. Nah, ini adalah percobaan ya. Karena pertambahan panjangnya sama, maka kita tinggal ambil satu data aja. Untuk lebih gampang, data yang kita ambil adalah data untuk ini. Di mana 4 Newton ini adalah sebagai nilai F, dan 1 cm ini adalah sebagai nilai delta X. Jangan lupa, 1 cm ini harus diubah ke dalam meter, yaitu 1 cm dibagi dengan 100, hasilnya adalah 1/100 meter. Nah, dari sini kita bisa mencari konstanta pegas sama dengan nomor 12, yaitu K sama dengan F dibagi delta X. Di sini udah langsung ada F-nya dalam satuan Newton, ya. Nah, ini F-nya adalah 4 dibagi dengan 1/100, karena harus diubah ke dalam meter. Maka 4 dibagi 1/100 itu adalah 4 dikali 100/1, maka hasil akhirnya adalah 400 Newton per meter. Nah, jadi ini adalah jawaban untuk soal nomor 13. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 14. Sebuah pegas yang digantung vertikal, panjang awalnya itu adalah 15 cm. Jika diregangkan dengan gaya 0,5 Newton, panjang pegas menjadi 20. Jadi saya punya sebuah pegas, panjang adalah 15 cm, kemudian di ujung bawah pegas ini digantungi beban atau gaya sebesar 0,5 Newton. Maka panjang pegasnya ini menjadi 20 cm. Berapa panjang pegas jika diregangkan dengan gaya 10 Newton? Nah, dari sini kita bisa ambil nilai perbandingannya saja. 1,0 Newton ya, maaf ya. 1,0 Newton. Nah, dari sini kita tinggal ambil aja nilai perbandingannya, ya. Di mana saat 0,5 itu itu panjang pegas menjadi 20 cm. Maka kalau ditambah 0,5 lagi menjadi 1,0, maka pertambahan pegasnya ini adalah menjadi 25 cm. Nah, nanti kalau ditambah 0,5 lagi, maka pertambahan panjangnya bertambah lagi jadi 5 cm. Maka jadinya 30 cm. Jadi, untuk menjawab soal ini, kita fokusnya untuk melihat panjang awalnya dan selisih pertambahan panjang dari awal ke akhirnya ini. Ya, seperti itu. Kemudian next, untuk soal nomor 15, terdapat sebuah grafik F dan pertambahan panjang delta X. Yang ditanyakan adalah energi potensial yang dimiliki pegas saat teregang 5 cm. Nah, untuk mencari energi potensial, kita dapat menggunakan persamaan EP sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Karena dalam soal tidak diketahui K, maka kita tinggal buka aja persamaannya jadi setengah dikali F per delta X dikalikan dengan delta X kuadrat. Nah, ini delta X-nya bisa kita coret 1, maka didapatkan setengah saat 5 cm, maka gayanya itu adalah 250 Newton. Maka di sini kita substitusi 250 dikali delta X itu adalah 5 cm. Nah, 5 cm kita ubah ke dalam satuan meter menjadi 0,05 atau 5/100. Nah, ini kita ubah atau kita substitusi ke sini 5/100. Di sini nolnya bisa kita coret 1. 25 dikali 5 itu adalah 125. 125 dibagi 20 itu adalah 62,5 Joule. Jadi, ini adalah energi potensial saat pertambahan panjangnya 5 cm. Nanti kalian bisa cari energi potensial saat pertambahan panjangnya 2 cm. Kalau pertambahan panjangnya 2 cm, maka gaya yang digunakan nanti adalah 100 Newton. Seperti itu. Oke, next. Kemudian kita masuk ke susunan pegas. Dimana untuk mencari susunan pegas, seri dan paralel, kita pertama utamakan dulu yang seri seperti ini ya. Kita utamakan dulu yang paralel seperti ini ya. Jadi di sini ada 500 dan 500, ini kita ganti dulu dua pegas menjadi satu pegas yang baru, yaitu Kp. Dimana untuk mencari Kp itu tinggal dijumlahkan aja. 500 ditambah 500, hasilnya adalah 1000 Newton per meter. Nah, setelah diganti, nanti gambarnya adalah seperti berikut.
di mana di sini adalah Kp-nya atau tetapan pegas penggantinya sebesar 1000 Newton per meter, dan di sini adalah nilai K3-nya itu sebesar 250 Newton per meter. Nah, untuk dari sini kita bisa mencari K total ya, karena di sini dihubungkan secara seri, maka untuk mencari K totalnya kita bisa menggunakan persamaan seper K total sama dengan seper 1000 ditambah dengan seper 250. Kita samakan penyebutnya, di mana di sini adalah penyebutnya 1000, 1000 dibagi 1000 adalah 1, 1000 dikali 250, 4, 4 dikali 1 itu adalah 4. Maka di sini kita bisa dapatkan, dibalik aja, seper K total dibalik jadi K total sama dengan 1000 dibagi dengan 1 tambah 4 adalah 5. Maka didapatkan K total itu adalah 200 Newton per meter. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami untuk mencari nilai susunan pegas penggantinya. Kemudian untuk nomor 17 adalah perbandingan konstanta pegas gabungan antara gambar 1 dan gambar 2. Nah, pada gambar 1 kita bisa ketahui bahwa di sini dipasang secara seri. Oke, untuk mencari nilai K1, seper K1 sama dengan seper K ditambah seper K ditambah seper K. Nah, di sini semuanya identik ya, artinya K-nya di sini semuanya sama. Kalau semuanya sama, maka kita tinggal jumlahkan aja atas ya, didapatkan 1 tambah 1 tambah 1 itu adalah 3 per K. Nah, karena di ruas kiri masih seper K1, ini tinggal kita balik aja, maka K1 sama dengan K per 3. Nah, ini akan kita gunakan sebagai tetapan pengganti pegas untuk gambar pertama. Sekarang untuk tetapan pegas untuk gambar kedua, yang ini kita ganti dulu, maka yang di atas ini yang saya kotakin itu adalah dirangkai secara paralel. Kalau dirangkai secara paralel, maka tinggal dijumlahin aja, K ditambah K itu menjadi 2K. Kemudian nanti bentuk gambarnya untuk pegas kedua itu adalah seperti ini. Jadi di sini 2K, di sini K. Nah, ini kan seri ya. Berarti kalau seri di sini kita bisa gunakan seper K2 sama dengan seper 2K ditambah dengan seper K. Samain penyebutnya terlebih dahulu. 2K, 2K dibagi 2K adalah 1, ditambah 2K bagi K adalah 2. Maka di sini kita bisa dapat K2 sama dengan 2K per 3. Nah, ini adalah susunan pengganti pegas untuk gambar kedua. Kemudian, karena yang ditanyakan adalah perbandingan, maka kita bisa gunakan perbandingannya adalah K1 banding K2, di mana K1 itu adalah K per 3 banding 2K per 3. Nah, di sini K-nya bisa kita coret, 3-nya juga bisa kita coret. Maka didapatkan hasil perbandingannya adalah 1 banding 2. Seperti itu. Tapi kalau di sini misalkan ada pecahan, misalnya seperti ini, K1 banding K2 itu adalah 1/7 banding 1/8. Maka di sini harus pindah silang dulu ya, harus dikali silang, maka nanti perbandingannya 8 banding 7. Ini kalau misalkan hasil perbandingannya adalah pecahan. Tapi kalau di sini hasil perbandingannya udah bulat, maka langsung aja hasil perbandingannya adalah yang ini. Seperti itu. Kemudian next, lanjut ke soal nomor 18. 3 pegas identik dengan konstanta pegas 120 Newton per meter. Jadi di sini pegasnya identik semua, K sama dengan 120 Newton per meter. Disusun seperti pada gambar dan diberi beban bermassa 400 gram. Di sini massanya adalah M, 400 gram. 400 gram ini saya ubah ke dalam satuan kilogram untuk menyesuaikan dengan satuan lainnya menjadi dibagi 1000 ya, 0,4 kilogram. Di mana percepatan gravitasi itu adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah pertambahan panjang susunan sistem. Pertambahan panjang susunan di sini saya notasikan sebagai delta X. Nah, untuk mencari jawaban ini, pertama kita ganti dulu 3 pegas ini menjadi satu pegas yang baru, yaitu di sini kan paralel ya. Nah, kalau paralel ini kita bisa ganti menjadi 2K, kemudian di sini kalau saya gambarkan ulang, nah ini adalah beban B-nya, di sini 2K, di sini K. Maka dari sini kita bisa gunakan K total ya, dengan persamaan seri ya, seper 2K ditambah dengan seper K. Seper K total itu sama dengan 2K-nya, 2K itu berarti artinya 2 dikali 120 ditambah 1 per 120. Seper K total itu adalah seper 240 ditambah seper 120. Persamaan penyebutnya, maka 240 dibagi 240 itu adalah 1,
240 dibagi 120 itu adalah 2. Maka di sini kita bisa dapat K totalnya adalah 240 dibagi 3. Maka didapatkan untuk tetapan pegas penggantinya itu adalah 80 Newton per meter. Kalau kita sudah mendapatkan tetapan pegas pengganti, kita bisa mencari nilai delta X ini dengan menggunakan persamaan F total sama dengan K total dikali delta X total. Di mana delta X total ini yang mau kita cari. F total ya, karena di sini yang memberi gaya tarikan itu adalah massa, maka F total ini bisa kita ganti menjadi gaya berat, yaitu massa dikalikan dengan percepatan gravitasi sama dengan K total dikali delta X total. Dari sini massanya itu adalah 0,4 dikali 10 sama dengan K total itu adalah 80 dikali delta X total. 0,4 dikali 10 itu adalah 4. 4 dibagi 80 itu adalah 4/80 sama dengan delta X total. Maka 4/80 ini bisa kita sederhanakan. Dapatnya adalah 1/20. 1/20 itu sama aja dengan 0,05 meter. Atau pertambahan totalnya kalau dalam sentimeter itu adalah 5 cm. Boleh dalam meter, boleh dalam sentimeter. Oke, sampai sini pembahasan latihan soal untuk PTS. Semoga mendapat nilai yang baik. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.